akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia merupakan sebab terbesar yang memasukkan orang dalam surga setelah tauhid. Saya ulangi, sebab terbesar yang memudahkan orang masuk dalam surga setelah tauhid dan akidah yang benar adalah akhlak yang mulia. Dan sebaliknya, sebab terbesar yang memudahkan seorang masuk neraka jahanam setelah kesyirikan adalah akhlak yang buruk. Adalah akhlak yang buruk. Oleh kerana hadis-hadis tentang keutamaan pelajari akhlak yang mulia sangat banyak, ya. Seperti Rasulullah SAW, ya, mengatakan, ya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti kalau orang akhlaknya paling bagus, dia paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak terhadap keluarga, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi keluarganya dan aku adalah suami yang terbaik bagi keluargaku. Berkaitan dengan akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa senang, kebahagiaan yang kau masukkan ke hati saudaramu. Ya, ini juga berkaitan dengan akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian surga yang atas, bagian atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ya, maksud saya, ya, hadis-hadis tentang keutamaan akhlak sangat banyak, ya. Ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang paling berat diletakkan di timbangan yang paling berat, memperberat timbangan kebajikan seperti akhlak yang mulia. Oleh karenanya, usaha untuk berakhlak mulia sangat penting. Dan dia merupakan perkara yang paling memudahkan seorang masuk ke dalam surga gara-gara akhlak yang mulia. Kita lihat bagaimana bahkan terhadap akhlak terhadap hewan memudahkan orang masuk surga. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang dia memindahkan gangguan dari jalan. Maka ghafarallahu, Allah mengampuni dia, Allah masukin dalam surga. Hadis yang masyhur juga tentang seorang wanita pezina yang kemudian dia menolong seekor anjing, kemudian dia berikan air minum kepada seekor anjing, masuk surga gara-gara menolong, bahkan berakhlak terhadap hewan. Sebaliknya, perkara yang paling mudah memasukkan orang dalam neraka jahanam setelah tauhid adalah akhlak yang buruk. Adalah akhlak yang buruk. Kata Rasulullah SAW, inna su'al khuluq la yufsidul amal kama yufsidul khal al-asala. Sungguhnya akhlak yang buruk merusak amalan. Sebagaimana al-khal, yaitu cuka, merusak madu. Jadi akhlak yang buruk merusak amalan. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang berakhlak yang buruk. Contohnya, Rasulullah SAW mengatakan, dan ini berkaitan dengan bahasan kita, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibar. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Zarrah itu ada beberapa tafsir di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan semut kecil, zarrah, ya. Yang semut kecil itu kalau kita letakkan di timbangan mungkin tidak terdeteksi berapa beratnya. Kalau dia berada di atas punggung kita, kita tidak rasa saking ringannya, ya. Ada yang mengatakan zarrah adalah, ya, seorang kalau memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia menepukkan tangannya, dia melihat ada sisa-sisa pasir atau sisa debu, itulah zarrah, saking kecilnya. Kalau kita ambil satu, kita taruh timbangan, tidak akan terasa. Ada yang mengatakan zarrah itu kalau seorang buka jendela, kemudian terkena cahaya matahari, terlihat ada butiran-butiran, itulah zarrah. Kalau kita ambil satu, kita letakkan di timbangan, tidak akan ada beratnya. Artinya, ini ancaman yang berat. Orang memiliki kesombongan meskipun sebesar zarrah, meskipun sangat kecil, dia tidak akan masuk surga. Kemudian yang lain seperti la yadkhul jannata qati. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang haram, innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka masukkan api dalam perutnya. Orang yang kata-katanya kotor, kasar, dijauhi oleh orang-orang, orang tersakiti hatinya gara-gara ucapannya, ini orang yang paling hina pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling hina, yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia gara-gara mulutnya yang kotor, ngomongnya kasar, nyelekit, menyakiti orang. Ditinggal, ini berarti akhlaknya buruk.
Dalam hadis dzukira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulana, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan kepada Nabi tentang seorang wanita ya tasumun nahar wa taqumul lail, senantiasa puasa sunnah, senantiasa salat malam, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, akan tapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW tentang wanita ini waktu ditanya, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka. Kenapa akhlaknya buruk? Ini dia hubungannya, ibadahnya bagus, puasanya oke, salat malamnya oke, tetapi lisan tidak bisa dia jaga, maka kata Rasulullah SAW, hiya finnar, dia di neraka jahannam. Karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, masalah akhlak bukanlah masalah yang sepele. Dia masalah penting. Seorang berusaha berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk, ini perkara yang penting dan urgen.